Diserang kelompok misterius, 6 prajurit pasukan elit Iran tewas. Konvoi kendaraan tempur pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran menjadi sasaran serangan kelompok misterius di Gurun Palmyra Hom Suriah Sabtu 15 Januari. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Middle East Monitor, 6 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu lebih 14 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Konvoi kendaraan IRGC yang tengah melakukan perjalanan menuju Bandara Internasional Damaskus secara tiba-tiba diserang. Tercatat ada 10 kendaraan yang ditumpangi pasukan IRGC, 2 diantaranya bahkan adalah kendaraan lapis baja yang dilengkapi persenjataan berat. Akan tetapi, serangan kelompok misterius itu membuat pasukan IRGC tidak berkutik. Saat konvoi melewati kota Al-Damer, serangan pun tidak terelakkan. Salah satu korban tewas dalam serangan itu adalah Komandan Lapangan IRGC Had Jabar Abu Farshad. Di sisi lain, sejumlah kendaraan pasukan IRGC juga mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pasca serangan, tambahan pasukan IRGC yang tiba di Gurun Palmyra langsung melakukan penyisiran. Akan tetapi anggota kelompok misterius tersebut sudah melarikan diri jauh ke tengah padang pasir. Sejak awal 2022, pasukan IRGC kerap menjadi target serangan kelompok misterius. Pihak militer Iran meyakini bahwa kelompok ini berafiliasi dengan organisasi teroris Negara Islam Suriah dan Irak, Negara Islam Suriah dan Syam, dan Daesh. Tentara Yaman serang lokasi pertemuan milisi Houthi di Sada, Jenderal Yaman tewas. Tentara Yaman yang diakui internasional menggagalkan serangan milisi Houthi di Provinsi Sada. Kantor SPA melaporkan tentara Yaman menargetkan pertemuan milisi dan bala bantuannya, sehingga sejumlah anggota milisi tewas dan melukai beberapa lainnya. Tetapi puluhan anggota Houthi berhasil melarikan diri, kata sumber militer. Sebelumnya seorang komandan tentara Yaman termasuk di antara 100 milisi yang tewas di luar pusat kota Marib pada Selasa 14 Desember. Serangan udara jet tempur koalisi Arab Saudi terus menargetkan posisi Houthi di Marib. Namun Jenderal Nasser Al-Taibani tewas saat memimpin pasukan pemerintah memerangi serangan Houthi di pegunungan strategis Al-Balak. Pahlawan Jenderal Nasser Al-Taibani menjadi martir setelah peluru dari penembak jitu Houthi mengenai kepalanya, kata Rasad Al-Mekhlafi, seorang pejabat militer di Departemen Angkatan Bersenjata Yaman, kepada Arab News Selasa. Dia mengatakan komandan itu memimpin pasukan yang mendorong Houthi mundur dari bagian timur gunung. Setidaknya 100 milisi Houthi tewas di Provinsi Marib setelah pasukan melancarkan serangan balasan. Milisi Houthi melakukan serangan langka ke Al-Balak setelah menembaki lokasi loyalis pada akhir pekan ini. Pasukan mengusir Houthi dari Al-Balak dan saat ini memerangi mereka di daerah gurun selatan Marib, kata Al-Mekhlafi. Dia menambahkan milisi Houthi telah memobilisasi pasukan elit untuk menguasai Al-Balak. Perampasan Houthi, bahkan sebagian kecil dari Al-Balak, akan menimbulkan ancaman serius bagi Marib, tegasnya. Milisi Houthi mulai menyerang kota Marib pada Februari 2022 dalam upaya menguasai bagian utara Yaman, termasuk ke ladang
minyak dan gas kota serta pembangkit listrik utama. Meskipun kehilangan ribuan anggota dalam pertempuran darat atau melalui serangan udara koalisi, Houthi terus meningkatkan serangan darat, bahkan terus meluncurkan serangan rudal dan pesawat tidak berawak di kota Marib. Komandan Yaman mengatakan milisi Houthi menerapkan serangan gelombang manusia. Eskalasi pertempuran di Marib terjadi ketika utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, pada Senin ke Muscat. Dia membahas upaya perdamaian yang ditengahi PBB untuk mengakhiri perang dengan pejabat Oman dan kepala perunding Houthi Mohammed Abdul Salam. Dia membahas cara-cara untuk mengurangi kekerasan di Yaman dan memulai dialog politik untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif dan inklusif, tulis kantor utusan itu di Twitter. Koalisi Saudi gempur Yaman habis-habisan setelah Houthi serang Abu Dhabi. Gerakan Houthi mengkonfirmasi telah melakukan serangan dengan drone ranjau di bandara di Abu Dhabi dan Dubai. Tidak hanya itu, Houthi mengancam serangan baru terhadap objek strategis penting di UEA. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, 5 rudal balistik dan sejumlah besar drone digunakan untuk melakukan serangan itu. Menurut polisi, 3 tangki bahan bakar yang terkena drone meledak di dekat depot bahan bakar perusahaan minyak nasional Abu Dhabi. Ledakan lain membakar area bandara Abu Dhabi. 3 orang tewas akibat serangan itu, termasuk 1 warga negara Pakistan dan 2 warga negara India serta 6 orang terluka. Tidak lama setelah serangan itu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengembalikan status Houthi sebagai organisasi teroris. Axios melaporkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghapus gerakan itu dari daftar organisasi teroris asing Amerika Serikat tahun lalu, berpendapat penunjukan itu menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Yaman karena negara itu dilanda krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Yaman telah dilanda konflik bersenjata antara pasukan pemerintah yang dipimpin Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dan pemberontak Houthi selama lebih dari 6 tahun. Situasi semakin diperparah setelah koalisi pimpinan Saudi bekerja sama dengan pasukan Hadi bergabung dalam konflik pada 2015 dan mulai melakukan operasi udara, darat, dan laut sesekali melawan Houthi.